Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di minggu ke-9 atau usia 62 hari setelah tanam. Di video minggu ini saya akan melakukan perawatan cabai. Sebelum melakukan perawatan, kali ini saya akan melihatkan kondisi tanaman cabai usia 62 hari setelah tanam. Dan berikut kondisi tanamannya. Nampak terlihat bunga dan buah cabai sudah semakin banyak. Dan saya juga melakukan perempelan daun yang tua di bagian bawah. Dan perempelan ini sudah 2 kali dengan ini fungsinya untuk makanan atau nutrisi, memfokuskan ke daun muda dan ke bunga dan buah. Dan untuk daunnya ini saya taruh sebagai mulsa ya. Nah, dan saya pilih yang daun tuanya itu yang tidak terkena penyakit atau terkena hama, kutu-kutuan, trip. Yang kena kutu-kutuan saya buang. Saya taruh sebagai mulsa itu hanya yang sehat saja daunnya. Oh ya teman-teman, menurut saya cabai di usia segini cukup subur karena tidak terlalu tinggi atau antar luasnya panjang-panjang. Kalau antar luasnya panjang, batangnya kecil, tidak besar, dan itu riskan patah saat masuk musim penghujan dan angin kencang. Makanya di sini untuk pupuk unsur nitrogen saya pakai tidak terlalu banyak. Untuk masa generatif hanya masa vegetatif saja. Untuk nitrogen itu pun menggunakan pupuk seimbang NPK 16-16-16 yang unsur nitrogennya hanya 16%. Adapun untuk fosfatnya saya tinggikan menggunakan pupuk ultradap karena tunas airnya saya pelihara supaya tunas air bisa seimbang dengan batang utamanya. Teman-teman lihat, tunas air dan batang utamanya seragam ya. Dan saya utamakan fosfat yang tinggi sehingga tanaman untuk batang-batangnya besar, terlihat kokoh menurut saya ya. Selain itu menurut saya daunnya cukup sedang, tidak terlalu kecil, dan ada beberapa pohon yang daunnya cukup besar, lebih dari jari tangan saya. Contohnya seperti ini, daunnya cukup besar. Saya sebenarnya tidak terlalu suka ya, ini lebih dari tangan saya karena untuk nutrisinya itu makanya terlalu banyak menurut saya ya. Jadi terbagi-bagi untuk fokus pembuahan, pembungaan, dan daunnya. Sebelum melakukan pemupukan, kali ini saya akan membagikan pengalaman yang kurang enak didengar ya. Karena bunga ada beberapa yang rontok, walaupun tidak hampir semua rontok. Untuk tiap tanamannya menurut saya sangat disayangkan sekali ya. Contohnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Ini ada beberapa yang rontok-rontok ya bunganya. Karena untuk usia masa generatif ini, untuk kebutuhan nutrisi, memunculkan tunas untuk membentuk bunga calon buah, untuk merangsang pembungaan, untuk pembentukan dan bobot buah, dan meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding-dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh, seperti unsur fosfat, kalium, kalsium, dan boron sudah tercukupi ya. Kalau teman-teman lihat di 3 video saya sebelumnya. Dan menurut saya bukan karena hama, juga karena untuk kutu-kutuan udah terkendali saat ini dengan ditandai daun tidak keriting lagi. Pendapat saya kenapa bunga ada beberapa yang rontok, yaitu karena cuaca ekstrim. Karena minggu sebelumnya cuaca panas atau sangat ekstrim, atau pas musim kemarau sangat panas sekali. Walaupun
saya siram tiap pagi dan sore. Pas siangnya daunnya itu terlihat layu ya, karena cuacanya sangat panas sekali. Tapi 3 hari sebelum mau saya pupuk hari ini, hujan sangat deras teman-teman. Itu hujannya 3 hari berturut-turut dan angin yang cukup kencang teman. Menurut saya karena peralihan musim kemarau ke musim hujan, sehingga tanaman agak stres dan menyebabkan bunga-bunga jadi rontok. Sebaiknya untuk sudah masuk musim penghujan, untuk pupuk unsur nitrogennya di stop dulu ya, karena air hujan mengandung unsur nitrogen. Walaupun unsur nitrogen masuk unsur makro, yang wajib untuk pemupukan jangan terlalu banyak teman-teman. Contohnya menggunakan pupuk MKP, unsur haranya yaitu fosfat 52% dan kalium 34%. Ditambah KNO putih, unsur haranya yaitu nitrogen 13% dan kalium 45%. Kalau kita gabungkan kedua pupuk tadi, jadi unsur hara NPK ya, yaitu nitrogennya 13%, fosfatnya 52% dan kalium 79%. Sebaiknya untuk nitrogen harus lebih kecil dari unsur fosfat dan kalium teman-teman untuk masa generatif ini. Setelah penjelasan tadi, di sini saya akan melakukan pemupukan dengan cara dikocor menggunakan unsur hara kalsium dan boron, menggunakan pupuk KLH dan super boron plus magnesium. Untuk KLH-nya saya gunakan dosis 4 sendok makan ke 20 liter air. Adapun untuk manfaatnya yaitu untuk pupuk KLH meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding-dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah terdampak serangan hama, penyakit. Selain itu mengurangi dan menghambat pertumbuhan jamur patogen. Selain itu memacu pertumbuhan serabut bulu-bulu akar yang berperan penting bagi penyerapan pupuk dan mencegah dan mengatasi gejala busuk ujung buah pada cabai. Selain itu mencegah dan mengatasi rontok bunga dan buah, dan memperbaiki penampilan buah dan ketahanan dalam penyimpanan. Sedangkan untuk pupuk boron saya gunakan dosis 4 sendok makan juga ke 20 liter air. Adapun untuk manfaatnya yaitu pupuk boron adalah salah satu pupuk jenis mikro yang dibutuhkan oleh tanaman cabai. Pupuk boron fungsinya untuk mempercepat pembentukan bunga dan buah. Setelah cukup rata, kita masukkan ke ember 20 liter air. Saya kocorkan 200 ml ke setiap polybagnya. Oh ya teman-teman, banyak sekali pupuk yang kandungannya ada 2 sekaligus, kalsium dan boron, seperti pupuk manohara, karatepus boroni, kalbopit, super kalpor dan lainnya. Tapi saya tidak menggunakan pupuk yang langsung mengandung unsur hara kalsium dan boron karena saya sudah membeli KLH dan super boron plus magnesium. Jadi sayang aja kalau nggak dipakai. Mending pakai yang ada saja, yang penting kandungannya itu ada semua atau sama yang dibutuhkan masa generatif. Walaupun boron masuk unsur hara mikro, yang artinya kebutuhan yang tidak terlalu banyak tapi sangat penting di
masa generatif ini. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu untuk pemupukan dengan cara dikocor. Setelah itu saya akan melakukan perawatan dengan cara di spray. Ikuti terus, jangan di skip teman-teman. Setelah melakukan pemupukan dengan cara dikocor, kali ini saya akan melakukan perawatan dengan cara dispray. Adapun untuk penyepraian kali ini saya menggunakan insektisida Abacel, bahan aktif abamectin. Untuk dosisnya ini 10 ml ke 10 liter air. Dan saya tambahkan insektisida lagi, yaitu Regen, bahan aktif fipronil. Saya masukkan juga 10 ml ke 10 liter air. Adapun untuk fungisidanya, di sini saya menggunakan antrakol. Untuk dosisnya di sini saya menggunakan 1 sendok makan ke 10 liter air. Dan untuk nutrisinya di minggu kali ini saya menggunakan Kalinet ya. Dan adapun untuk dosisnya yaitu 20 ml ke 10 liter air. Saya campurkan dulu untuk ke 4 bahan tadi. Setelah itu saya spraykan. Setelah tercampur dengan rata ke 10 liter air, selanjutnya langsung penyepraian. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya tidak untuk menggurui ya. Tapi di sini saya hanya membagikan pengalaman saya bertanam cabai di polybag. Dan apabila ada kritik dan saran atau masukan, mohon tulis di kolom komentar. Karena di sini saya bukan untuk menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar. Dan saya akan terus update perkembangan cabai rawit saya Variatus Ori 212 yang ditanam di polybag. Apapun kondisinya akan saya selalu update dan tidak ada settingan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.